Pikachu, aku pilih kamu. Sudah kangen? Nah, ini juga dialami jutaan penggemar Pokemon di seluruh dunia. Genre anime benar-benar mengambil alih dunia. Yang mengejutkan, Pokemon punya banyak fitur terkait dunia nyata yang memberi wawasan seputar budaya Jepang yang sebenarnya. Misalnya, makanan. Kalau pernah nonton anime, pasti kamu lihat betapa hati-hatinya animator melukis makanan yang disantap karakter di kebanyakan film seri. Semangkuk ramen, mie tradisional Jepang, biasanya digambar dengan detail yang cermat. Kalau memperhatikan foto-foto ramen di dunia nyata, akan kamu lihat betapa mirip salinan ramen dalam animasi. Hal yang sama berlaku bagi hampir semua hidangan tradisional Jepang lain. Saat karakter ada di meja makan dengan segala jenis makanan di atasnya, kamu bisa mengambil buku resep masakan Jepang dan menemukan semua itu ada di buku resep dari tampilannya saja. Satu alasannya adalah ekspektasi penonton. Orang di Jepang tahu kayak apa makanan mereka dan mereka ingin tampilannya sama dalam anime. Alasan lain adalah penghormatan orang Jepang terhadap makanan. Makanan lebih dari sekedar bahan yang kamu masukkan mulut dan dikunyah. Makanan berkaitan dengan kebiasaan tradisional dan nasional, dari caranya disiapkan sampai menyantapnya. Karena itu, ini juga sangat diperhatikan dalam anime. Banyak serial anime mengambil mitos dan legenda Jepang sebagai dasar alur ceritanya. Kamu bisa banyak belajar tentang kepercayaan mereka dari anime. Misalnya, banyak serial fantasi seputar yokai, yaitu roh yang bisa menjelma menjadi berbagai bentuk dan bisa jahat maupun baik. Salah satu serial anime paling populer sepanjang masa, Naruto, juga memakai banyak tradisi lokal dalam settingnya. Shinobi, prajurit, dan penjaga negara dalam anime dulu benar-benar ada di abad pertengahan. Tentu mereka nggak bisa mengatur kekuatan alam, tapi benar-benar sangat terlatih dalam bela diri dan sering dikirim untuk berbagai operasi siluman. Hewan berekor 9 Kurama adalah rubah khusus yang juga muncul dalam anime. Dalam mitologi Jepang, roh rubah atau kitsune adalah makhluk supranatural yang kekuatan dan kebijakannya bergantung pada jumlah ekor. Makin tua dan kuat, makin banyak ekor tumbuh, dan rubah ekor 9 dianggap yang terkuat dari semuanya. Gak heran, Kurama adalah makhluk terkuat dari semua hewan berekor dalam anime. Omong-omong, Pokemon juga mengacu pada mitos ini dengan salah satu makhluk disebut Ninetales. Hewan ini punya 9 ekor dan mirip rubah. Pokemon ini muncul di generasi pertama dan termasuk salah satu dari 100 makhluk pertama. Sekarang seluruhnya ada lebih dari 300 Pokemon dan jumlahnya terus bertambah. Semuanya harus kutangkap. Dalam beberapa tahun terakhir, genre isekai menjadi sangat populer baik di Jepang maupun di seluruh dunia. Fitur kuncinya adalah orang biasa dari dunia modern yang dipanggil atau dilahirkan kembali di dunia lain, biasanya di dunia fantasi. Tokoh protagonis kemudian akan mengalami petualangan luar biasa dan berbahaya dan sering menjadi salah satu tokoh paling terkemuka di dunia baru itu. Alasan popularitas itu sederhana, yaitu pelarian dari realitas yang membosankan. Sebelum transisinya ke dunia lain, karakter utama biasanya ditampilkan sebagai manusia yang sangat biasa. Dia bisa saja anak sekolah, sekretaris kantor, atau bahkan seorang pengangguran. Dan setelah mereka berpindah, mereka sering mendapat kekuatan super atau kemampuan ajaib yang memberinya keunggulan melawan berbagai monster dan musuh. Ini hal biasa di kalangan orang di seluruh planet, tapi Jepang mungkin sangat merindukan pelarian semacam itu. Bangsa Jepang biasa banyak bekerja dan stres berkepanjangan sangat umum bagi mereka. Mereka juga sering kerja lembur tanpa bayaran tambahan, yang juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan mereka. Pekerjaan kantor bisa membosankan dan sulit, jadi nggak heran mereka bermimpi untuk dikirim ke dunia fantasi di mana mereka bisa bebas dan memiliki petualangan ajaib. Omong-omong tentang kerja kantor, mungkin dalam bayanganmu animator dan ilustrator yang bekerja di studio anime adalah orang populer dan kaya, tapi itu jauh dari kebenaran. Faktanya, kebanyakan animator cuma memperoleh cukup uang untuk kebutuhan makan sendiri, dan banyak dari mereka bilang bayaran mereka nggak cukup. Meskipun studio anime mengeruk untung triliunan rupiah dari judul-judul yang paling sukses, seringnya bayaran pegawai mereka cuma cukup untuk bertahan hidup.
Itu terjadi karena sebagian besar animator memasuki industri anime semata-mata karena keinginan untuk melakukan pekerjaan yang mereka cintai. Mereka nggak bekerja untuk mencari uang, melainkan untuk melihat serial manga favorit mereka menjadi hidup di layar. Pendekatan tradisional terhadap pekerjaan di Jepang adalah tentang kita, bukan aku. Mereka bekerja untuk kebaikan kolektif, bukan untuk diri sendiri. Jadi, mereka nggak terbiasa mengeluhkan kondisi kerja berbanding terbalik dengan masyarakat barat. Salah satu yang batasannya tipis antara anime dengan dunia nyata adalah setting biasa dari hampir semua serial shonen. Ini genre khusus untuk remaja dan dewasa muda dalam anime. Biasanya ceritanya melibatkan petualangan, bahaya, dan garis yang sangat jelas antara baik dan buruk, dan karakter nyata di kedua sisi konflik. Dalam judul-judul semacam itu, karakter utama biasanya harus melalui banyak kesulitan sebelum keluar sebagai pemenang. Penonton melihat mereka berlatih keras, bertarung melawan musuh yang semakin kuat, dan menemukan solusi pintar untuk berbagai situasi mengerikan. Protagonis gak pernah ditampilkan sebagai orang yang sangat kuat. Sebaliknya, musuh-musuh mereka lebih kuat dan cerdik. Dan melalui kerja keras serta ketekunan, karakter utama akan unggul. Pesan yang gak begitu tersembunyi ini adalah kamu hanya bisa meraih sukses dengan kerja keras dan mengembangkan kemampuanmu. Gak ada kebaikan yang datang tanpa perjuangan, dan aturan ini bisa diterapkan dengan mudah di dunia nyata. Ini juga aturan hidup yang dipakai banyak orang Jepang. Makin keras kamu bekerja, kamu menjadi semakin baik. Terlepas dari berbagai judul petualangan, anime juga menampilkan sejumlah besar serial kehidupan sehari-hari yang kasual. Dan dari sana, kamu bisa belajar banyak tentang cara hidup orang Jepang. Misalnya, jika judulnya tentang sekolah, mungkin akan mengejutkan jika melihat semua gadis digambarkan berjalan-jalan memakai rok meskipun musim dingin. Tapi faktanya itu benar. Rok adalah bagian dari seragam sekolah untuk anak perempuan, tapi memakai stocking hangat di bawah rok nggak dilarang jika hawa dingin. Rok juga dianggap modis di Jepang, jadi kamu akan sering melihat wanita memakai rok bahkan di luar sekolah. Dan karena hawa nggak terlalu dingin di wilayah Jepang bagian tengah dan selatan, kamu bisa melihat wanita memakai rok bahkan di bulan-bulan terdingin. Sakura atau pohon ceri benar-benar ada di mana-mana di Jepang. Dan kayak yang ditunjukkan di banyak serial anime, kelopak bunga ceri bertaburan di seluruh tempat di musim semi. Bahkan berbagai festival diadakan di seluruh negeri untuk menyambut berbunganya pohon sakura. Festival semacam ini disebut Hanami, yang artinya melihat bunga. Orang-orang datang ke berbagai taman dan pergi ke pedesaan untuk menikmati berbunganya pohon ceri. Rumah tangga juga ditunjukkan sangat mendekati kenyataan dalam anime. Rumah-rumah khas Jepang kecil dan minimalis. Rumah-rumah Jepang biasanya nggak banyak dekorasi, lebih mementingkan kepraktisan dan kenyamanan daripada kesenangan visual. Dan ya, mereka tidur di lantai. Nggak tepat juga sih, mereka memakai futon atau matras yang mereka taruh langsung di lantai. Meskipun ranjang nggak benar-benar langka di Jepang, tapi futon masih sangat umum di sana. Omong-omong, ada kebiasaan membersihkan futon di musim semi dengan membawanya keluar ke balkon dan memukulnya dengan tongkat khusus. Matras ini sangat berat dan sulit dicuci, jadi pada dasarnya ini cara membersihkan satu-satunya setelah musim dingin yang panjang.